Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah, ketemu kembali kita di malam hari ini, di hari ini ya. Kita bisa berjumpa kembali dalam acara podcast dakwah Tangsel atau kita sebut PDKT. Selamat ketemu kembali di PDKT, program podcast dakwah Tangsel. Bersama saya ada Ustadzuna Syekh Ageng Surya Bagja ya, teman-teman. Pakai J, SAGMAG. Surya Bagja. Oh, Surya Bagja. Bacanya harus Bagja. J soalnya, bukan Y, J. Oh, oke. Jadi bukan Bagja tapi Bagja. Nanti kita jelaskan. SAGMAG tadi ya. SHIMAG. SHIMAG. Jadi beliau ini adalah seorang ustadz yang profesi dan aktivitasnya banyak berkecimpung di pesantren ya, kemudian juga membina remaja, pemuda dan menjadi pembicara di beberapa tempat. Dan malam hari ini Masya Allah malam istimewa ya, karena apa? Karena kita punya sebuah peristiwa yang besar, yaitu Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Jadi hampir 14 abad kita laksanakan, kita peringati Hari Raya Idul Adha. Ya, jadi karena spesialnya inilah kita angkat tema ini agar teman-teman sahabat dakwah Tangsel dan sohib PDKT ya, podcast dakwah Tangsel ini bisa mendapatkan ibrah, mendapatkan cerita lah tentang sebenarnya apa makna dari Idul Adha, kemudian berkurban, kemudian sirahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, bagaimana Nabi Ismail begitu memiliki ketaatan. Baik Ustaz, saya mulai sedikit ya, ini santai saja. Ini biasanya saya punya kopi, hari ini nggak bawa kopi. Jadi mohon maaf. Apa kira-kira yang bisa diangkat dari peristiwa besar Hari Raya Idul Adha ini? Kalau boleh disinggung sedikit, esensi buat umat sekarang itu apa Idul Adha itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Baik, jazakallah Ustaz Mukti wa barakallahu fiik. Dan pertama terima kasih sudah diundang ke PDKT. Semoga kita semakin PDKT Ustaz Mukti. Sahabat dakwah Tangsel sekalian rahmatullah taala. Perihal Idul Adha ya. Adha sendiri kan berasal dari kata udhiyah itu. Pengorbanan. Sehingga memang esensi, kalau kita tadi bertanya tentang esensi, gitu kan? Dari Hari Raya Idul Adha itu memang pada tema pengorbanan itu sendiri. Atau persembahan itu sendiri. Jadi kalau pengorbanan itu kan sesuatu yang dipersembahkan gitu kan. Dalam Islam kurban ini menjadi syariat, masuk ke dalam syariat Islam. Dan salah satu yang masuk dalam kategori ubudiyah atau ta'abud atau ritual. Nah gitu. Nah kalau kita afiskan ya dengan keyakinan atau kepercayaan di luar Islam. Dalam hal ini misalnya kesyirikan ya. Dalam atau paganisme lah gitu ya. Agama-agama syirik itu mereka juga punya ritual persembahan. Nah, tapi persembahannya kita lihat apa? Misalnya dari mulai persembahan hewan, yang kemudian hewan itu cenderung pada umumnya di agama-agama kesyirikan ya,
itu hewan itu kalau setelah dipotong, disembelih, itu dibuang begitu saja. Misalnya ditaruh di gunung atau Ya, ya. dibuang ke laut, itu ada Saya, istilah. saya, saya orang Jawa. Itu ada Itu istilahnya lebon. lebon ya, Di lebon itu ditaruh di gunung. mereka Ah, kalau ada peristiwa besar dipotong kepala sapi ditanam di pondasi pabrik. nah itu ya, itu umum Orang sekali Belanda itu. itu yang ngajarin. Orang Belanda. Iya. Itu sudah menjadi cerita umum ya, Betul. ditanam gitu kan di pondasi, ada yang di puncak gunung, ada yang larung laut dan sebagainya. Ya, intinya itu diyakini hewan-hewan yang dipersembahkan itu atau disajenkan itu akan diambil oleh apa yang mereka percaya sebagai ya mungkin roh leluhur atau apa dan sebagainya. Nah, sampai kepada pengorbanan atau kurban persembahan berupa manusia. Kan ada juga tuh ya, manusia yang misalnya dilempar ke tebing, kawah Sungai gunung ya. atau ke sungai dan sebagainya. Itu banyak sekali seperti itu. Nah, kita lihat dalam Islam, bagaimana Islam kemudian men-switch pengorbanan ini ya menjadi sesuatu yang relate dengan kehidupan. Yang dikurbankan hewan dengan kaifiah tertentu, dengan syariat tertentu, tapi hewan ini kemudian dimakan. Karena apa? Karena Allah tidak butuh makan. Nah, ini yang menariknya, Garis pemisahnya itu garis ya. pemisahan di situ. Jadi keimanan dalam Islam gitu kan, ta'abud dalam Islam itu betul-betul berpijak pada sesuatu yang akliyah. Makanya Islam itu kan akidahnya akidah akliyah. Oke. Nah, beda dengan kesyirikan, gitu kan? Keimanan mereka, akidah mereka bukan akliyah, akidah yang tidak rasional gitu kan. Akidah yang berpijak pada sesuatu yang sifatnya dugaan, gitu. Zon dalam bahasa Betul. Al-Qur'an. Sedangkan dalam Islam akidah itu akliyah, rasional. Allah sebagai pencipta Al-Khaliq, ya. Allah itu Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh makan. Kita nyembelih hewan, sapi, kambing. Apakah untuk Allah? Allah makan? Tidak. Sapi itu kemudian dimakan oleh manusia, disebarkan kepada sesama muslim, sesama manusia, dimakan oleh orang-orang miskin. Jadi ada aspek sosialnya, gitu. Nah, apa yang sampai kepada Allah? Bukan hewannya, tapi ketaatannya, gitu kan? Nah, ini menarik ini. Jadi saya pengen menarik ke peristiwa bagaimana garis demarkasi itu dimulai. Pemisahan antara musyrik dengan tauhid. Ketika Nabi Ibrahim. Berarti kan mulanya kan Nabi Ibrahim nih. Sebetulnya Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh malah Ya, sebelum betul. Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh. Nabi Nuh. Hampir sama proses seperti itu. Maksudnya kesyirikan itu kan dimulai di masa Nabi Nuh. Oke. Kesyirikan itu baru mulai ada gitu di masa Nabi Nuh. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diutus oleh Allah Ta'ala ya, juga di masa beliau itu ada kesyirikan, penyembahan berhala kan begitu kan. Nah, maka beliau diutus untuk membersihkan keyakinan manusia yang mereka menyembah berhala, diajak untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada Jadi penyembahan proses peristiwa digantikannya Nabi Ismail berhala. Ya, menjadi hewan itu kan berarti sebenarnya adalah Allah ingin menjelaskan kepada manusia gitu loh. Ini loh yang engkau lakukan. Jadi ketaatanmu pertama, ketundukanmu itu, kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang memang haknya manusia gitu. Kan tadi dikatakan dulu suka memberikan pengorbanan manusia gitu. Ternyata Nabi Ismail samina wa ta'ala ke Nabi Ibrahim kan ya. betul, Lalu betul. kemudian Allah ganti itu. Itu esensi yang luar biasa menurut saya. Itu Iya. apa itu? Peristiwa besarnya berarti Nabi Ibrahim sedang memberikan tauladan kepada manusia. Pelajaran besar terhadap Idul Kurban ini berarti. Saya belum detail ya, kira-kira apa sebenarnya yang menjadikan misalnya kayak seorang Nabi Ismail ya yang dalam usia muda. Kira-kira usia berapa Nabi Ismail itu? Milenial usia ya. muda ya. Nah, kira-kira remaja Atau kemudian zilenial ya. betul punya kekuatan akidah yang begitu dahsyat gitu. Iya, iya. Ini saya pengen coba mengangkat. Padahal betul. bapaknya jarang nengok juga kan? Betul, makanya. Apa coba tadi? Antum kan pendidik. Jadi apa kira-kira membuat manusia itu mau berkorban yang sedemikian betul, yang sedemikian lurusnya, tidak ada syak sama sekali dalam dadanya. Saya mau gitu. Kan dalam Al-Qur'an dikatakan ya bapak ya abatif altu madza tu'mar. makanya Ya.
Gimana tuh? Tat? Bisa dielaborasi nggak kira-kira tuh? Ya abatif'al ma tu'mar. Iya, jadi eh ini kan sikap yang luar biasa ya dari Nabi Ismail alaihissalam gitu kan. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Kalau Allah nyuruh sembelih saya, ya udah sembelih saya gitu. Berarti satu keyakinan yang pastinya lahir dari ruh yang kuat. Nah, kenapa ruh ini bisa kuat gitu kan? Padahal perintahnya sekilas menurut kita tidak masuk akal. Bisa jadi kemudian digugat, ini apakah memang dari Allah atau jangan-jangan cuma mimpi saja? Masa nyembelih manusia, masa nyembelih anak yang disayanginya gitu kan? Bapak nyembelih anak kan begitu. Tetapi keyakinan yang kuat dari Nabi Ismail alaihissalam menghilangkan itu semua keraguan itu gitu kan? Ya, itu karena apa? Karena akidah yang kuat. Kenapa akidahnya kuat? Karena ayahnya adalah seorang nabi, seorang yang sejak awal memang bukan sejak awal, maksudnya sejak sebelum kehadiran Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah seorang pejuang tauhid, pejuang akidah, ya. Nah, sebelum kemudian membawa siapa Siti Hajar dan Ismail alaihissalam ke padang tandus di Mekah. Nah, sebelum itu kan riwayat hidupnya beliau di sebuah wilayah yang kalau sekarang Irak gitu kan. Kemudian di situ masyarakatnya berbuat syirik, juga rajanya. Beliau mendakwahkan tauhid di situ. Beliau mendakwahkan yang dikatakan dalam Al-Quran ayahnya gitu kan. Walaupun ada pembahasan apakah ayahnya betulan atau paman, tapi Quran menyatakan itu ayahnya yang membuat berhala gitu kan. Dan mendakwahi masyarakat agar tidak menyembah berhala. Dan juga rajanya sampai kemudian dibakar hidup-hidup, tapi Allah berkehendak apinya menjadi dingin gitu kan. Itu artinya pembentukan roh itu udah ada pada diri sang ayah itu gitu, dengan sebagai pejuang tauhid. Nah, tauhid ini atau akidah ini kan yang membentuk ketaatan. Betul. Ini yang membentuk ketaatan gitu. Nah, maka jika seorang sudah mengkristal akidah dalam dari dirinya, dalam ruhnya, maka apapun yang Allah turunkan, apapun yang Allah wahyukan, ya dia akan samina wa ta'na. Nah, perkara kemudian tadi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nah, tadi memang di wallahualam di masa itu seperti apa ya bentuk penyembahannya ya. Tapi kalau kita memang lihat di beberapa masyarakat yang katakanlah syirik, itu memang penyembahannya macam-macam kan, binatang sampai manusia gitu kan. Artinya memang itu tadayun. Tadayun itu naluri beragama, naluri untuk mentakdiskan, mensucikan, mengkuduskan, menuhankan sesuatu. Nah, salah satu penampakan dalam naluri tadayun tersebut adalah persembahan. Nah, itu persembahan, gitu kan? Jadi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam itu salah satu ekspresi dari goriza tadayun. Nah, akan tetapi Islam kemudian turun, ya memang waktu itu penyebutannya bukan Islam. Artinya agama Allah turun, wahyu turun untuk kemudian menjelaskan kepada manusia bahwa yang dikehendaki Allah itu bukan penyembahan manusia, ya kan? Bukan kurban manusia, tapi hewan, gitu kan? Untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, kenapa kemudian Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam mampu melalui ujian itu, gitu kan? Sehingga tadi betul kata Ustadz ya, menjadi teladan untuk umat manusia sepanjang zaman sampai hari ini, gitu kan? Kenapa mampu lolos dari ujian itu? Karena di situ banyak kemungkinan. Ada kemungkinan tidak jadi disembelih kan. Ada kemungkinan istrinya yang menghalangi, jangan ini kan anak kita gitu, masa disembelih kan gitu kan. Ada kemungkinan Ibrahim alaihissalam ragu, jangan-jangan cuma mimpi saja. Betul. Ada kemungkinan Nabi Ismail menolak. Betul. Ada kemungkinan Nabi Ismail lari misalnya. Betul. Banyak kemungkinan, tapi tidak terjadi. Tidak terjadi. Semua kemungkinan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah pisau sudah menempel di leher Ismail alaihissalam, ya kan? Sudah siap bahkan sudah digerakkan pisau. Jadi itu, dalam hati gitu kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar tidak ada sama sekali keraguan terhadap tidak ada perintah sama itu. keraguan. Bahkan ketika setan mengganggu dilempar, dan itu menjadi nantinya menjadi syariat lempar jumroh kan, melempar setan itu. Jadi kemungkinan itu kalau kita refleksikan pada diri kita misalnya yang lemah ini dan ya kita, keimanan kita tentu tidak sehebat para nabi. Mungkin kemungkinan itu ada dari kita. Coba kalau Ustadz misalnya dapat mimpi kayak gitu gimana? Betul. Gini, saya merasakan gini. Saya pertama kali haji 2011 itu begitu masuk pelatarannya Baitullah.
Iya. Itu kan ada doanya ya. Melihat Ka'bah itu Masya Allah. Itu kita sudah berdebar. Lalu kita sholat 2 rakaat sebelum kita tawaf. Jadi haji itu diawali dengan prosesi masuk Mekah. Kan Iya. pertama kita turun di Madinah ya bagi Iya. gelombang 1 ya. Iya. Ke Mekah. Kita drop barang di hotel lalu kita pakai pakaian ihram. Ihram. Oke. Itu masuk ke situ tuh harus tuntas itu. Jadi harus umroh dulu baru menjadi penduduk Mekah. Jadi welcome-nya itu Iya. prosesi umroh. Iya. Nggak boleh menggantikan baju biasa sebelum tuntas. Betul, betul. Jadi begitu saya datang, kita langsung digiring oleh pembimbing. Tawif. Begitu masuk Ka'bah, kita langsung sholat 2 rakaat. Kalau nggak salah kita sholat Isya dulu, habis itu sholat sunnah. Setelah itu kita prosesi umroh. Dimulai dengan niat labbaik Allahumma umratan gitu. Lalu kita tawaf. Oke. Saya itu tawaf, Tat. Bergetar hati saya tuh. Keringat saya tuh segede-gede jagung tuh, Masya Allah. Mulai jam 9 kalau nggak mulai jam 10 tuh berakhir jam berapa? Mungkin jam setengah 2. Tuntas. Dari mulai tawaf 7 kali putaran. Itu Masya Allah tuh energinya luar biasa. Luar biasa. Makanya saya berharap dan berdoa para hujat, para hari ini yang para jamaah haji sedang di Mekah ya, sedang tawaf ifadah mungkin. Semoga diberikan keselamatan, kebaikan, Amin. dan mabrur kan gitu. Amin. Setelah itu kita tawaf, habis itu kita sholat 2 rakaat, lalu minum air zam-zam yang dinginnya Masya Allah. Just gitu. Segar. Jadi saya ingat Siti Hajar sama Nabi Ibrahim itu jadi prasasti, monumen umat Islam sepanjang ila yaumil akhir. Iya, betul. Siti Hajar itu dihormati oleh Allah seperti dudukan kemuliaannya. Hijr Ismail, Nabi Ibrahim, Masya Allah. Artinya berarti bertiga ini menjadi yang pancangnya tauhid. Betul sekali, betul sekali. Ini yang saya pengen elaborasi Iya, gitu. iya. Setiap kali sa'i itu berarti memperingati Siti Hajar, iya kan? Betul. Nah, saya merasakan penyatuan antara aktivitas fisik kalau tidak dimaknai dengan Betul. apa istilahnya itu, tidak hanya historical, tidak hanya urusan memperingati, bukan. Itu benar-benar ada nyawanya di dalam itu. Kalau kita benar-benar merenung tentang itu, kalau sebenarnya mau dibikin, itu zikir fisik. Ya, betul, betul. Itu. Makanya saya berdoa nih teman-teman masih muda-muda, segera daftar haji ini 30 tahun ya. Waduh. Masya Allah. Saya Semoga pilih yang setahun langsung semoga berangkat. ada perubahan lah ya. Amin, amin. Umat Islam ini luar biasa, mau haji 30 tahun, 40 tahun. Haji umur berapa sekarang? Masih belum 40. Berarti udah 70-an. Udah pakai tongkat. Yang terakhir sebenarnya, karena gini, jadi kita juga mencoba untuk mengelaborasi haji, karena bagi saya haji itu adalah tonggak ketauhidan. Betul, betul. Jadi zikir fisik dari mulai perjalanan ke Mina, Jamarat, balik lagi ke Musdalifah, dari Arafah, wukuf, segala macam itu. Betul-betul fisik. Kalau kita tidak tundukkan hati kita, maka kita nggak akan dapat itunya, pemaknaan. Saya pengen tarik kondisi kekinian. Ya, umat Islam, kita semua ini, yang sekarang hidup di dunia gitu. Kenapa kok kita ini tidak menjadikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar sebagai, saya sebut, tonggak tauhid, sami'na wa ata'na kepada syariat Allah. Betul, apa yang terjadi dan apa kira-kira dampaknya gitu kalau manusia itu disuruh ngikutin tuh kok masih mikir ini ada benefitnya enggak, itu apa sebenarnya yang terjadi di tengah otak manusia sekarang gitu. Iya. Tadi tentang pemaknaan haji itu menarik memang, itu panjang kalau kita bahas ya. Pemaknaan haji dihubungkan dengan tauhid itu. Sekarang gini, setiap tahun jamaah haji ada berapa? Berapa saat kira-kira? Hampir 4 juta. 4 juta setiap tahun? Iya. 4 juta umat Islam setiap tahun itu berhaji. Kalau setiap haji itu pemaknaannya seperti yang dilakukan oleh Ustadz Mufti, saya kira itu akan menjadi sebuah ledakan dahsyat ya, ketika mereka kembali ke negeri masing-masing, kemudian membagi pengalaman
spiritual itu kepada masyarakatnya sehingga membangkitkan kesadaran bertauhid itu akan luar biasa. Nah, sayangnya saya kira mungkin kebanyakan kita belum sampai pada kesadaran sebagaimana Ustadz Mufti tadi, bahwa di situ ada spirit ya, ketaatan, spirit perjuangan di balik ya aktivitas fisik haji tadi. Sa'inya, tawafnya. Coba tawaf aja. Kita dalam tawaf itu kan tawaf itu dengan bilangan tertentu. Kemudian juga dengan kafiyah tertentu. Dia kemudian putarannya juga harus yang sesuai dengan disyaratkan. Nggak boleh tuh lawan arus misalnya. Selalu kalau dalam tawaf itu sebelah kiri kita itu Ka'bah. Iya kan? Kan tawaf itu kan Ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Sebelah kiri kita itu Ka'bah. Selalu begitu, nggak boleh berlawanan arah gitu kan. Nah di situ kan kalau saya secara filosofi ya, itu ada makna yang sangat dalam itu. Ya. Jadi Ka'bah itu sebagai simbol, Ka'bah bukannya kita sembah kan? Nah, tapi simbol kiblat kita gitu. Simbol arah kita menuju Allah. Arah kita menghadap kepada Allah, kiblat itu, Ka'bah itu. Nah, Ka'bah selalu ada di kiri kita. Dan bukan kebetulan hati kita itu ada sebelah kiri. Kan hati itu simbolnya jantung. Hati itu bukan liver ya, tapi jantung. Ada sebelah kiri. Artinya Allah itu harus selalu menjadi prioritas dalam hidup kita, poros hidup kita. Jadi kita berputar itu kan, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi kiblat kita. Ini mestinya menjadi simbolisasi bahwa Allah itu harus selalu ada, harus menjadi poros hidup kita, menjadi pusat itu. Maksudnya apa? Syariat Allah, aturan Allah, gitu kan? Hukum Allah, apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah harusnya menjadi poros hidup. Semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam keluarga, kehidupan pribadi, pekerjaan, dan sebagainya, mesti pusatnya Allah. Artinya apa? Mesti semuanya disesuaikan dengan apa yang dimaui Allah. Aturan Allah, perintah, larangan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu harus merujuk kepada apa yang Allah turunkan. Bukan kepada syahwat kita, bukan kepada perintah orang lain yang bertentangan dengan perintah syariat, gitu kan. Tapi Allah, gitu. Nah, itu simbolisasi tawaf sebetulnya. Jadi bukan sekedar mengelilingi satu benda saja, tetapi itu ada simbolisasi. Dan yang menarik ini Ustadz, pada saat yang sama, tawaf itu juga memperlihatkan simbolisasi kekuatan umat Islam. Karena kan sejarah tawaf maksudnya tawaf itu kan dengan menggunakan pakaian ihram ya, ketika kita berhaji. Sejarah kenapa pakaian ihram itu seperti itu. Nah, pernah dibahas kan di dalam Sirah Nabawiyah itu ada. Gitu. Jadi ketika itu Nabi SAW hendak memperlihatkan kepada orang-orang kafir Mekah bahwa umat Islam itu kuat-kuat. Makanya yang dibuka itu sebelah mana Ustadz? Kanan apa kiri? Kiri. Yang maksudnya yang kelihatan ini bahunya? Iya, sebelah kiri. Pas ngadep ke ke bukan kanan ya? kanan atau kiri? Kanan ya. Kanan kayaknya Ustadz. Kanan ya. Nah, kanan Ustadz. Karena apa? Karena Nabi SAW hendak memperlihatkan ketika tawaf, Ustaz, itu bahu kita kelihatan untuk memperlihatkan kekuatan umat Islam. Kanan, betul. Kanan, betul kan? Dia larinya gini soalnya. Ya, betul kanan. Betul. Kiri kita menghadap kiblatnya, menghadap Ka'bah. Yang kanan menghadap luar. Artinya apa? Di situ tawaf sebetulnya juga mencerminkan izah umat Islam. Betul. Izah umat Islam. Dan tawaf itu kan disunahkan yang 3 pertamanya itu setengah berlari ya? Iya. Agak lari kan? Kalau tawaf itu sebenarnya rata, tapi sebaiknya ya begitulah. Ya, kenapa lari kecil? Supaya melihatkan kekuatan umat Islam. Jadi dalam tawaf saja sudah ada simbolisasi pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas, sebagai rujukan, gitu kan? Sebagai poros utama hidup kita. Yang kedua juga kita peduli kepada nasib umat Islam, peduli kepada izah umat Islam dengan memperlihatkan kekuatan umat Islam. Nih saya coba. Kalau itu baru tawaf loh ya, belum nanti kalau nggak salah nanti ya, Arafah. Kalau nggak salah ya. Kalau Arafah, saya punya cerita lain itu. Wukuf itu Masya Allah tuh. Kita harus stop. Wukuf itu berhenti merenung. Namanya Arafah. Wah, luar biasa kalau dibahas tuh. Saya tuh sampai nangis tuh, Masya Allah. Panjang sekali itu. Panjang. Nah, saya pengen jadi begini. Ada satu titik yang jenengan bilang tadi, penyatuan umat gitu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Itu saya itu menyaksikan betul tuh. Iya.
Iya. Jadi bermacam-macam warna kulit, warna manusia itu ada di situ semua. Tapi semuanya pakai baju yang sama. Yang putih, yang hitam, yang Pertanyaan merah. saya, kenapa kok umat Islam habis haji itu nggak masih beda-beda lagi gitu? Ini faktor internalnya umat Islam atau ada faktor eksternal yang bikin begitu? Lalu apa kira-kira yang kita harapkan di masa depan tuh umat itu menjadi, ya kan jenengan pasti tahu kan, kuntum khairu ummah, menjadi umat Iya. yang wahidan gitu. Itu Betul, apa betul. tuh kuncinya? Nah, ini pertanyaan menarik, Ustaz. Saya ingin melanjutkan yang tadi, sebenarnya nyambung dengan pertanyaan terakhir. Jadi, mestinya dengan ibadah haji, kita sadar bahwa poros hidup kita itu adalah Allah, gitu kan? Dengan simbolisasi kiblat berupa Ka'bah, gitu kan? Nah, ketika pulang ke tempat masing-masing, kok porosnya yang lain? Kalau dalam kehidupan pribadi, porosnya ya misalnya hal-hal duniawi, uang, harta, atau lainnya, manusia, pasangan, anak, sebagainya. Dalam kehidupan sosial bernegara, porosnya juga yang lain lagi. Kalau kita bicara misalnya tadi, kenapa kemudian ketika ibadah haji kita menyaksikan multi bangsa ada di situ, ya kan? Harusnya kita kemudian sadar bahwa Islam itu tidak menghendaki sekat-sekat itu, bahwa Allah menciptakan tadi manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, warna kulitnya beda-beda, untuk saling mengenal, justru untuk saling melebur. Makanya ibadah haji itu dilebur semua. Nggak ada tuh, pokoknya ini misalnya ini wilayahnya orang Indonesia ya, ini wilayah Afrika, tidak ada, semuanya melebur. Nah, kalau itu dimaknai dengan betul, maka mestinya menyadari bahwa sekat-sekat yang ada itu tidak diperlukan gitu. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Menjadikan Allah sebagai poros hidup dengan simbolis tauf tadi. Dan kemudian karena Allah poros hidup, maka sekat-sekat tadi itu tidak boleh jadi poros. Misalnya saya sebagai orang Indonesia, berarti poros saya, loyalitas saya kepada bangsa Indonesia. Ya. Saya sebagai orang Pakistan, berarti poros saya, loyalitas saya, kesetiaan tertinggi saya kepada bangsa saya, gitu kan? Kepada simbol-simbol bangsa saya. Ini sebetulnya dua hal yang kontradiktif gitu, antara simbolisasi haji dengan pernyataan tadi, gitu kan? Nah, sayangnya itu kan kemudian ketika pulang ke tempat masing-masing kita dihadapkan lagi kepada ya faktor-faktor apa doktrinasi, gitu kan? Faktor-faktor yang sistemik dan sebagainya yang dipropagandakan sedemikian rupa sehingga memaksa kita harus mempercayai itu, meyakini bahwa ya kalau saya sebagai orang Indonesia berarti loyalitas tertinggi saya pada bangsa Indonesia dong, gitu kan? Bukan kepada agama. Itu nomor 2 nih, kita nomor 1 warga negara, ya. Nomor 2 baru kita umat agama, gitu kan? Demikian juga bangsa-bangsa ini merasa seperti itu karena secara sistemik, ya kan? Secara politis memang tanda kutip dipaksa berada dalam sekat-sekat itu. Jadi memang kita hidup dalam kondisi di mana tidak sinkron, Ustadz. Antara ubudiyah ya ibadah ritual umat Islam yang memang Allah kehendaki di dalamnya ada spirit, ada ruh tentang akidah, ketaatan, persatuan umat, peleburan bangsa-bangsa menjadi satu bangsa di bawah naungan akidah la ilaha illallah, itu yang dikehendaki Allah dalam ibadah-ibadah termasuk haji ya, dengan kehidupan sosial politik kita itu tidak sinkron, Ustaz. Nah, itu yang jadi masalah kita hari ini. Jadi ini menarik karena begini, saya pikir pertanyaan kemudian begini, bagaimana kondisi sebelum ya masa Rasulullah, para sahabat kan gitu ya? Ya. Ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu Muawiyah, Basyah. Kondisi pada saat mereka ada, itu haji itu kayak apa ya kira-kira ya? Pasti kan isinya coordination meeting kan, top line meeting kan begitu ya, antara mungkin wali Mesir dengan mereka, seperti seolah-olah menjadi peristiwa yang besar tetapi menyatukan mereka gitu. Iya, iya. Kalau sekarang kan ruhnya hilang gitu. Iya, iya, iya. Arab Saudi sendiri, Iya. Indonesia sendiri. Ya buktinya sekarang lah. Iya. Arab Saudi wukuf, kita nggak ada. nggak ada. Betul, betul. Saya bukan mengkritisi perbedaan, tetapi Iya, iya. bagaimana di masa depan ini, poin ini menurut saya menjadi sebuah isu penting dari umat. Betul. Lalu menurut jenengan nih, satu statement terakhir lah. Iya. Apa kira-kira langkah yang terbaik agar umat itu sampai menuju ke step level itu? Takwaan, keimanan, penyatuan umat sesuai dengan semangat haji, semangat Idul Kurban, ya kan? Iya. Pengorbanan kita, ya kan? Iya.
Saya dinasihatin tuh, saya banyak tuh. Ente itu boleh titelnya tinggi, tapi kalau nggak ada pengorbanan buat agama, gagal hidupmu. Itu gimana tante? Betul. Saya langsung dek di hati saya. Betul. Luar biasa. Betul. Ya. Ya Ustadz, itu Terakhir. menarik. Sebelum kita closing. Iya. Ya, karenanya dalam momen ini, momen Idul Adha, momen haji, ini kan berulang setiap tahun ya. Setiap tahun berulang, gitu kan. Nah, artinya yang kurang dari kita memang penghayatan nih pada hal-hal seperti ini. Gitu. Apa kurban itu cuma sekedar hewan disembelih kemudian setelah itu dimakan oleh orang banyak, sekedar itu saja? Kan tidak, gitu. Di situ ada aspek pengorbanan, simulasi pengorbanan. Kita berkorban harta kita, berkorban hewan kita untuk dimakan oleh orang lain, berarti kita juga harus yang mampu berkorban apa? Misalnya waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk apa? Untuk berjuang menegakkan agama Allah. Nah, kemudian kurban juga seiring dengan ibadah haji. Maka orang yang melakukan ibadah haji jika penghayatannya betul, ya kan? Kemudian tadi di ibadah haji itu kemudian dimaknai sebagai betul konferensi umat Islam, muktamar umat Islam, bahkan sampai di masa kolonial itu juga masih dianggap seperti itu, sehingga kenapa para penjajah di negeri-negeri kaum muslimin takut kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, karena mereka di sana saling bertemu, saling menyemangati untuk berjihad membebaskan diri dari penjajahan, bukan untuk malah larinya kepada fanatik kebangsaan, tidak, tapi justru untuk membebaskan diri dari penjajahan dalam rangka jihad fisabilillah, karena negeri-negeri kaum muslimin sedang dijajah waktu itu. Itu sampai masa kolonial masih terjadi. Nah, sayangnya sekarang kan tidak seperti itu. Gitu. Karena itu tadi haji dilaksanakan sebagai haji, kurban dilaksanakan sebagai kurban, tapi pusat dan poros hidupnya masih yang lain. Nah, itu masalahnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang tentu tidak lain tidak bukan ya terus-menerus menyebarkan kesadaran. Terus-menerus untuk menanamkan kepada umat spirit, ruh di balik setiap ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk haji, puasa, terutama memang ibadah yang sangat erat kaitannya dengan persatuan umat tadi. Haji, Id, ya, salat Id misalnya, kemudian kurban gitu kan. Itu kaitannya dengan kepedulian kepada kaum miskin, juga dengan persatuan umat, juga dengan ketaatan, juga dengan pengorbanan. Itu kalau kita terus-menerus menanamkan spirit itu, ya, insya Allah kedepannya umat Islam akan semakin sadar. Nah, ini PR kita sebetulnya. PR kita, PR umat Islam secara umum, PR para da'i, para ulama, para asatidz, bagaimana menanamkan kesadaran ini, bagaimana menanamkan spirit ini. Jangan sampai ritual tahun ini lewat begitu saja, gitu. Hanya form seremonial aja, haji seremonial, id seremonial, kurban seremonial saja. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Maka memang kembali ya, apa yang harus dilakukan ya penyadaran dan penyadaran terus menerus. Begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz Ageng atas diskusi kita ini. Waktunya sebenarnya masih perlu panjang nih, karena ya perlu panjang dibahas ini. Baru sampai tawaf ya. Ini. Baru sampai tawaf. belum sa'i, belum tahallul, ya. Belum lagi wukuf, ke wukuf, kemudian ke Musdalifah, Jamarat, ya. Jamarat, Masya Allah. Baik para sahib PDKT, sahabat dakwah Tangsel, ini diskusi khusus di Idul Adha. Semoga mendapatkan banyak ibrah, mendapatkan banyak cerita, termasuk juga beberapa poin yang menurut saya adalah esensial untuk diketahui umat sekalian. Ada ketaatan, pengorbanan, penyatuan umat, dan yang terakhir tentu mendapatkan barokah dari Allah SWT. Saya Ahmad Muhtar Mansur mendoakan para hujat sekalian, para jamaah haji, terutama dari Indonesia, mendapatkan gelar haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih Ustaz Ageng. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.